Kedudukan hukum tanah ulayat di Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan permasalahan hak ulayat yang terjadi di daerah-daerah lain, betapa beratnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat adat mengenai penyelesaian hak ulayatnya. Untuk itu, bak pituah niniak kita juo, inik sabalun kanai, kulimek sabalun abi. Jan sampai cakak abi, silek takana. Lah para lukito rasonyo, mau ulang kaji lamo. Mengenai kedudukan hukum tanah ulayat di Minangkabau. Kok kurang, tolonglah tu kuat. Kok singkek tolonglah bilai. Mangko sanang dalam hati, naknyo sumarak pemikiran. Menurut penuturan niniak-niniak dahulu, mengaji kedudukan hukum tanah ulayat di Minangkabau, dimulai dari pemahaman falsafah Adaik Minangkabau. Falsafah Adaik Minangkabau, Adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Syarak mangato, Adaik memakai, yang disabuik dengan nan ampek, hiduik dipakai, mati ditompang. Nan ampek itu, adalah mukjizat Al-Quran, cahayonyo tahun jam sampai ke abumi, tasundat sampai ke langit nan katujuah, tian aras. Hukum Adaik Minangkabau, adalah aturan atau norma yang dituangkan dalam bentuk kalimat tidak tertulis, pada Adaik Salingkanagari, di masing-masing nagari, di Minangkabau. Aturan Adaik Salingkanagari yang tidak tertulis, basandikan syarak, dipahami oleh masyarakat Minangkabau sebagai suatu aturan, dan sanksi-sanksi yang mengikat secara moral, serta sosial. Dengan Adaik basandikan syarak, mangka ado pituah adat. Adat jo syarak, indak bacarai. Adaik basi sampiang, syara, bati lanjang. Adaik babuhua sentak, syarak, babuhua mati. Dibubuik indak layua, dianjak indak mati. Pada Adaik Salingkanagari, diatur aturan atau norma yang mengikat secara moral dan sosial, mengenai sako, serta pusako. Yang dimaksud dengan sako, adalah gelar jabatan pemangku adat sebagai penghulu dan dinik mamak, secara bajanjang nayak batango turun, guna menjalankan hukum adat Minangkabau sesuai aturan Adaik Salingkanagari dalam kaum, suku, dan nagari. Penghulu dan dinik mamak sebagai pewaris sako, mempunyai tugas dan wewenang dalam 1. Mengatur, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan aturan adat Salingkanagari. 2. Mengatur, menetapkan, dan mengawasi pembagian, serta pemanfaatan harato pusako tinggi. Yang dimaksud dengan pusako tinggi, adalah 1. Perangkat jabatan penghulu, dan niniak mamak sesuai tingkatan. Yang dipakai dalam menjalankan tugas, serta kewenangannya, berupa pakaian, saluak, kari, tungkek, tanah abuan berupa ladang, sawah dan lain-lain. 2. Wilayah yang di dalamnya meliputi tanah ulayat nagari, suku dan kaum. Sako, dan pusako dalam hukum adat Minangkabau, adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena berdirinya sako, di atas pusako. Sako tidak akan berdiri, kalau pusako sudah habis atau punah. Kalau pusako sudah habis atau punah, pusako tidak bisa berdiri, maka adat, dan syarak, tidak akan berfungsi lagi. Jadi, pemegang sako harus benar-benar memahami adat Minangkabau sesuai aturan adat Salingkanagari, dalam menjaga dan memelihara serta melestarikan sako, termasuk pusako. Demikian eratnya hubungan sako, pusako dalam menjalankan adaik dan syarak. Pusako berupa tanah ulayat nagari, suku dan kaum, yang disebut dengan pusako tinggi. Di mana aturan hukum adatnya, jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando. Tujuan pusako tinggi berupa tanah ulayat kaum, suku, dan nagari, menurut hukum adat, jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando. Adalah untuk memastikan kelanjutan hubungan silaturahim nenek moyang dengan anak cucunya hingga di akhir zaman. Walaupun ada pepatah mengatakan, harato pusako tinggi bisa digadai atau dijual, apabila terdapat 1. Rumah gadang katirisan, atau janjang rumah gadang lah lapuat. 2. Gadi gadang indah balaki, atau rando membuat malu. 3. Maik tabujua dalam rumah, indah ado penyelenggaraannya.
Pepatah tersebut hanya berupa kiasan yang tidak mungkin terjadi karena 1. Kalau terdapat rumah gadang katirisan atau janjang rumah gadang lah lapuat. Berarti, rumah gadang tersebut tidak ada lagi penghuninya, atau penghuninya sudah punah. 2. Kalau terdapat gadi gadang indak balaki, atau rando mambuek malu. Berarti, tidak ada lagi mamak dalam kaum tersebut. Karena, yang bertanggung jawab mencarikan jodoh kemenakan perempuan, adalah mamak tungganai dan mamak dalam kaum yang bersangkutan. 3. Mayat tabujua dalam rumah, indah ado penyelenggaraannya. Karena, penyelenggaraan mayat adalah fardu kifayah. Jika mayat tidak dapat diselenggarakan lagi, maka berarti kampung tersebut sudah punah. Dengan demikian, dapat kita ketahui, bahwa di atas tanah ulayat, baik tanah ulayat nagari, suku dan kaum, yang ada hanya sebagai hak pakai, dan tidak dapat dijadikan hak milik. Terjadinya peralihan hak pakai atas tanah ulayat, dapat dilakukan dalam hal 1. Peralihan hak pakai antara parwik, kaum, atau suku secara adat. Atas persetujuan mamak kepala waris, dan penghulu parwik, kaum atau suku yang bersangkutan. 2. Peralihan hak pakai untuk pendatang. Yang dimaksud pendatang di sini, adalah orang luar yang datang, dan ingin bertempat tinggal di nagari yang bersangkutan. Peralihan hak pakai untuk pendatang ini, terbatas yang luasnya hanya sapa amburan ayam, atau bahasa kini, untuk satu rumah. Yang aturan adatnya Jawa mencari suku, Dakek mencari imbu, dengan syarat, pendatang yang bersangkutan harus malakok, menjadi anggota salah satu suku di nagari yang bersangkutan. B. Mengisi uang adat kepada ninik mamak yang bersangkutan. Dengan memenuhi syarat di atas, maka pendatang yang bersangkutan sudah menjadi anggota salah satu suku di tempat dia mendapatkan tanah untuk rumah tempat tinggal. Dengan sudah menjadi anggota salah satu suku, pembinaan dan perlindungannya sudah menjadi tanggung jawab ninik mamak suku yang bersangkutan. 3. Peralihan hak pakai untuk kepentingan sarana dan prasarana pemerintah, maupun kepentingan umum, dengan syarat atas persetujuan ninik mamak secara berjanjang nayak batanggo turun. B. Dengan mengisi uang adat, atau bahasa sekarang memberikan ganti rugi atas tanaman yang ada di atas tanah yang bersangkutan. Peralihan hak pakai tanah ulayat untuk kepentingan sarana dan prasarana pemerintah serta kepentingan umum ini sudah banyak dilakukan. Contoh, untuk bangunan-bangunan kantor pemerintah, sekolah dan lain-lain. Pembangunan kantor pemerintah, sekolah dan lain-lain, dilakukan setelah ada kesepakatan ninik mamak dengan pihak pemerintah. Karena status tanah ulayat sebagai pusako tinggi, disebut pusako, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan sako. Maka oleh pemerintah, pemakaian tanah ulayat tetap sebagai hak pakai. Apabila tanah tersebut tidak dipakai lagi oleh pemerintah, maka tanah tersebut pengelolaan dan pemanfaatannya dikembalikan kepada ninik mamak nagari yang bersangkutan. Aturan peralihan hak pakai atas tanah ulayat di Minangkabau membuktikan bahwa tanah mempunyai fungsi sosial dan fungsi ekonomi sesuai ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Demikian pentingnya keberadaan dan fungsi tanah ulayat dalam hukum adat Minangkabau yang penggunaannya diatur secara turun-temurun pada aturan adat Salingkanagari. Penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah ulayat benar-benar harus dilakukan sesuai hukum adat dan syarak untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat Minangkabau. Perbuatan menggadai dan menjual tanah ulayat sebagai pusako tinggi, menurut penuturan ninik niniat terdahulu. 1. Merupakan pelanggaran adaik dan syarak. 2. Di dunia akan mendapatkan hukuman dimakan bisokawi. Ka ateh indak bapucuak, ka bawah indak baurek, di tengah dilariak kumbang. 3. Dapat mengakibatkan keturunan punah. 4. Sebagai perbuatan haram, masuk neraka jahanam. Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diketahui bagaimana pentingnya keberadaan dan fungsi tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau.
yang merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan antara Sako dan Pusako, berlandaskan adaik dan syarak, di mana aturan hukumnya bersifat mengikat dalam falsafah adat Minangkabau. Diatur pada aturan adat Salingkanagari. Perkembangan hukum nasional. Perkembangan hukum nasional setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan 1. Ketentuan Pasal 18B, Ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945. Kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh negara. 2. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, tahun 1960. Salah satu hak tradisional masyarakat hukum adat adalah berupa hak ulayat, diakui negara. 3. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria, tahun 1960. Bahwa hukum agraria dilaksanakan berdasarkan hukum adat. 4. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mengatur mengenai tanah ulayat dan pemanfaatannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat Minangkabau dan hak ulayatnya diakui serta dihormati oleh negara. Tinjauan pengaturan pemanfaatan tanah ulayat di Minangkabau. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya, dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut. Pasal 1, Ayat 7. Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya, dan di dalamnya diperoleh secara turun-menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atasnya, dan di dalamnya di Minangkabau, sebagai pusaka tinggi yang diperoleh secara turun-temurun serta merupakan hak masyarakat adat Minangkabau. Pasal 1, Ayat 8. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya, merupakan hak penguasaan oleh Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari, atau KAN, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari. Sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Tanah ulayat nagari di Minangkabau adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya. Ketentuan penguasaan tanah ulayat oleh Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari, KAN, ini belum sesuai dengan aturan hukum adat Minangkabau dengan pertimbangan menurut hukum adat Salingkanagari di Minangkabau, tanah ulayat adalah di bawah penguasaan Ninik Mamak Nagari secara bajanjang nayak batanggo turun. Hukum adat mengatur sanksi yang sangat berat terhadap penyimpangan dan pelanggaran penggunaan hak ulayat kepada Ninik Mamak sebagai penguasa tanah ulayat. Makanya, penguasaan tanah ulayat oleh Ninik Mamak kan tidak sesuai falsafah dan aturan adat Minangkabau. B. Berdasarkan Pasal 1, Ayat 6, Perda Provinsi Sumatera Barat, Nomor 7, Tahun 2018, tentang Nagari. KAN adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Kedudukan Ninik Mamak dalam KAN adalah mewakili Ninik Mamak Nagari sebagai anggota KAN, dan bukan sebagai pengambil keputusan di bidang adat berdasarkan hukum adat Salingkanagari. Berdasarkan Pasal 7, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7, Tahun 2018, tentang Nagari. Tugas KAN adalah mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh Kapalo Nagari. B. Menyusun peraturan nagari bersama Kapalo Nagari, dan C. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari. Dari uraian di atas, dapat diketahui dengan jelas perbedaan fungsi KAN sebagai kelembagaan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Pemerintahan nagari sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari. Ninik Mamak secara bajanjang nayak Batanggo turun sebagai pemangku adat yang mempunyai hak dan wewenang menurut hukum adat atas penguasaan tanah ulayat nagari. 3. Pasal 2, Perda Provinsi Sumatera Barat, Nomor 6, Tahun 2008, tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Asas utama tanah ulayat bersifat tetap berdasarkan filosofi adat Minangkabau. Juan ndak makan Bali, gadai ndak makan sando. Yang dimaksud dengan juan ndak makan Bali, gadai ndak makan sando, yaitu tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai. Asas utama tanah ulayat yang bersifat tetap ini, sejalan dengan falsafah adat Minangkabau, yang tujuannya agar tidak terputus garis keturunan atau ranji nenek moyang orang Minangkabau dengan anak cucunya hingga akhir zaman. B. Asas pemanfaatan tanah ulayat adalah manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat adat, berkeadilan, dan bertanggung jawab sesuai falsafah adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. C. Asas unilateral yang merupakan hak pewaris tanah ulayat, berlaku dalam suatu kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Ketiga asas di atas, sangat sejalan dengan falsafah adat Minangkabau, sesuai aturan adat Salingkanagari. 4. Pasal 3, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6, Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat. Ketentuan ini sangat jelas mengatur sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat. D. Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang bukan warga hukum adat yang bersangkutan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko. Dengan kaidah, adat diisi, limbago dituang. Hal ini tentunya melalui musyawarah mufakat. Yang dimaksud dengan adat diisi limbago dituang, yaitu suatu pemberian berupa uang oleh pihak ketiga yang mengelola dan menguasai tanah ulayat, kepada penguasa dan atau pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adatnya. Ketentuan ini sangat jelas mengatur pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain, di mana prinsipnya tetap dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat. C. Apabila tanah ulayat tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak pengelola, baik badan hukum dan atau perorangan lainnya, maka tanah tersebut kembali kepada penguasa atau pemilik tanah ulayat semula. Dengan tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan terkait dengan tanah ulayat tersebut. Pembahasan. Sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat. Sangat sejalan dengan cita-cita hukum adat Minangkabau. B. Pemanfaatan tanah ulayat oleh pihak lain yang bukan warga hukum adat yang bersangkutan dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaidah adat diisi, limbago dituang, melalui musyawarah mufakat. Sangat sejalan dengan cita-cita hukum adat Minangkabau. Namun, dalam prakteknya, belum terimplementasi dengan baik. Hal itu dapat terlihat pada 1. Masih banyak terdapat tanah ulayat yang dulunya dipinjam dan diambil paksa, serta dimanfaatkan penjajah Belanda maupun Jepang. 2. Hingga saat ini, masih banyak tanah ulayat yang dimanfaatkan pihak lain yang bukan warga hukum adat yang bersangkutan. Tanpa prinsip saling menguntungkan dan berbagi resiko dengan kaidah adat diisi, limbago dituang, melalui musyawarah mufakat. C. Apabila tanah ulayat tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak pengelola, baik badan hukum dan atau perorangan lainnya, maka tanah tersebut kembali kepada penguasa atau pemilik tanah ulayat semula. Dengan tetap memperhatikan hak keperdataan yang bersangkutan yang terkait dengan tanah ulayat tersebut.
Hingga saat ini, masih banyak terdapat tanah ulayat yang sebelumnya dipinjam dan diambil penjajah Belanda maupun Jepang. Kemudian, diberikan dan disewakan kepada badan hukum dan/atau perorangan. Usai masa penjajahan, belum dilakukan proses pengembalian penguasaan tanah ulayat kepada Ninik Mamak yang berwenang, dan pemanfaatannya terus berlanjut oleh badan hukum dan perorangan lainnya. 5. Pasal 4, Perda Provinsi Sumatera Barat, Nomor 6, Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau, serta mengambil manfaat dari tanah ulayat, termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun, dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan. Ditinjau dari tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya, sangat sejalan dengan tujuan hukum adat Minangkabau, adalah untuk a. tetap melindungi keberadaan tanah ulayat, menurut hukum adat Minangkabau. B. Tetap mengambil manfaat dari tanah ulayat, termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun, serta tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan. Fakta mengenai pelaksanaan ketentuan pasal 4 ini, belumlah dijalankan dengan baik, di mana a. tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat Minangkabau, masih mengalami permasalahan. Permasalahannya adalah masih banyak tanah ulayat yang sebelumnya diambil dan digunakan oleh penjajah Belanda dan Jepang. Penguasaannya belum dikembalikan kepada Ninik Mamak Nagari yang bersangkutan menurut hukum adat Minangkabau. Bahkan, penguasaan tanah ulayat tetap dilanjutkan oleh pihak ketiga yang tidak berhak tanpa batas. Pihak ketiga ada yang sudah memiliki sertifikat dan perizinan lainnya, tanpa melalui proses hukum adat Minangkabau, sebagaimana diatur pada pasal 5, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5, Tahun 1960. Dampaknya, masyarakat hukum adat Minangkabau tidak dapat mengambil manfaat dari tanah ulayat tersebut, termasuk sumber daya alam di atasnya, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun, yang tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat bersangkutan. Sebagai contoh, dapat dilihat di Nagari Kurai Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah, kalau cerita sementara secara bahasa hukum yang resmi eksekusi ditunda. Tapi dirinya selaku pihak milik atau opinio selaku pemangku adat, ini adalah menyatakan tadi terang-terangan di hadapan panitia eksekusi di hadapan Polres. Di hadapan lawak nama sama ini adalah menyatakan dilarang membacakan putusan eksekusi di tanah kami. Ini ada dugaan pencaplokan tanah oleh saat zaman Belanda dulu atau gimana ini? Inilah permasalahan. Sebetulnya semenjak tahun 2001 ini sudah mensuarakan. Masuk banyak tanah anak kemenakan kita dicaplok, nak jadi hujung pangka lah muncul saja sertifikat tanpa kita ketahui. Sertifikat kan ini tidak tahu ulang sampai kini. Aturan ini ya, sampai kini tidak tahu ini dalam jadi sertifikat dari sikunan sampai dua pijak ini. Konon kabarnya 5 sertifikat. Sekedar kawan-kawan media, maafnya kawan media itu yang dibuki seolah itu sampai balik sertifikat. Tidak tahu dia itu tanah ini aja baru. Sampai kini fisiknya di tangan ini itu sebelah itu pusaro ini orang pesan gua. Dari Garege orang pesan namanya lalu. Jangan itulah ada sertifikat di pusaro itu. Kejam tak pemerintah nih kok. Kejam tak BPN nih kok. Kejam. Jadi yang bersertifikat kan status itu tanah kaum. Itu tidak bersertifikat. Pasal 6, Ayat 1, huruf A, Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6, Tahun 2008, tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Penguasa dan pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
adalah ninik mamakan untuk tanah ulayat nagari. Ketentuan ini bertentangan dengan norma-norma hukum adat Minangkabau. Pasal 7, Ayat 1, Perda Provinsi Sumatera Barat, Nomor 6, Tahun 2008, tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan, serta pengaturannya dilakukan oleh ninik mamakan bersama pemerintahan nagari, dengan adat Minangkabau, dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari. Ketentuan penguasaan, serta pengaturan tanah ulayat nagari dilakukan oleh ninik mamakan, bersama pemerintahan nagari. Bertentangan dengan norma-norma hukum adat Minangkabau. Pasal 8, huruf A, Perda Provinsi Sumatera Barat, Nomor 6, Tahun 2008, tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data, informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota dengan ketentuan. Terhadap tanah ulayat nagari, dapat didaftarkan, yang bertindak sebagai subjek pemegang hak, adalah ninik mamakan, diketahui oleh pemerintahan nagari dengan status hak guna usaha, hak pakai, atau hak pengelolaan. Yang bertindak sebagai subjek pemegang hak terhadap tanah ulayat nagari, adalah ninik mamakan, diketahui oleh pemerintahan nagari. Ketentuan ini bertentangan dengan norma-norma hukum adat Minangkabau. 9. Pasal 9, Ayat 3, Perda Provinsi Sumatera Barat, Nomor 6, Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik, berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu. Dalam bentuk lain, yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat diketahui oleh pemerintahan nagari. Ketentuan ini bertentangan dengan norma-norma hukum adat Minangkabau. 10. Pasal 10, Ayat 3, Perda Provinsi Sumatera Barat, Nomor 6, Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Investor dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikut sertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan sebagai pemegang saham, bagi hasil, dan dengan cara lain, dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ketentuan ini sejalan dengan norma-norma hukum adat Minangkabau. 11. Pasal 12, Ayat 1, Perda Provinsi Sumatera Barat, Nomor 6, Tahun 2008, tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Sengketa tanah ulayat di nagari, diselesaikan olehkan menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, Bajanjang Nayak Batanggo turun, dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah, serta mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Untuk kepastian hukum, sengketa tanah ulayat di nagari, seharusnya diselesaikan oleh ninik mamak nagari yang bersangkutan, secara Bajanjang Nayak Batanggo turun dalam limbago adat nagari yang bersangkutan. 12. Pasal 12, Ayat 3, Perda Provinsi Sumatera Barat, Nomor 6, Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Keputusankan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat menjadi bahan pertimbangan hukum, atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan. Karena bukan merupakan yang berwenang mengambil keputusan dalam sengketa tanah ulayat menurut aturan adat Minangkabau, maka keputusan selama ini tidak membantu hakim dalam mengambil pertimbangan dalam memutus penyelesaian sengketa tanah ulayat. Sebagai contoh, dapat dilihat putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai sengketa tanah ulayat di A. Cimpago atau Inkorba Kota Bukit Tinggi, B. Kampung Jangkak, Jalan Manunggal RW 04, RT 01, Kelurahan Campago Ipo, Kecamatan Mandangin Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, C. Bulai Banca,
Kota Bukit Tinggi. Ketiga putusan pengadilan sudah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap, namun untuk eksekusinya masih mengalami hambatan. Karena putusan pengadilan belum sejalan dengan hukum adat Minangkabau sesuai aturan adat Salingka Nagari. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Legalitas hukum adat Minangkabau sesuai dengan aturan adat Salingka Nagari, diakui secara sah oleh konstitusi negara dan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Legalitas keberadaan hak tradisional berupa hak ulayat masyarakat hukum adat Minangkabau berdasarkan hukum adat Minangkabau, diakui secara syah oleh konstitusi negara dan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Keberadaan dan fungsi tanah ulayat di Minangkabau harus dipertahankan dan dilestarikan agar a. Tidak terputus hubungan silaturahim antara nenek moyang orang Minangkabau dengan keturunan anak cucunya sampai akhir zaman. B. Mengokohkan kedudukan Sako di Ateh Pusako dalam menjalankan adat dan syarat. C. Tanah ulayat dapat difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat Minangkabau. Saran. Untuk menjamin kepastian hukum keberadaan dan manfaat tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat di Minangkabau, menurut falsafah adat Minangkabau, sesuai aturan adat Salingka Nagari, dapat disampaikan saran kepada pihak berwenang atau pihak terkait sebagai berikut. Tentang Limbago Adat Nagari. 1. Setiap nagari di Minangkabau seharusnya memfungsikan limbago adat nagari yang sudah ada secara turun-temurun. 2. Ninik Mamak Nagari secara bajanjang nayak batanggo turun melakukan pengaturan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan masyarakat adat, nagari, pemerintah, umum, badan hukum, dan perseorangan yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 3. Ninik Mamak Nagari yang berwenang secara adat, menetapkan pengaturan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan masyarakat adat, nagari, pemerintah, umum, badan hukum, dan perseorangan yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melalui surat keputusan Limbago Adat Nagari secara formal. 4. Surat keputusan Limbago Adat Nagari tentang pemanfaatan tanah ulayat berlaku secara formal dan mengikat bagi semua pihak. 5. Surat keputusan Limbago Adat Nagari tentang pemanfaatan tanah ulayat berlaku secara formal dapat a. Meminimalisir sengketa tanah ulayat. b. Dijadikan dasar sebagai alas hak untuk pendaftaran tanah ulayat kepada Badan Pertanahan sesuai ketentuan pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. C. Menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan. 6. Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya perlu dilakukan pengkajian ulang untuk penyempurnaan materi ketentuan. A. Pasal 1, Ayat 8. Kalimat hak penguasaan oleh Ninik Mamak Kerapatan Adat Nagari atau KAN. Kalimatnya dirubah menjadi hak penguasaan oleh Ninik Mamak Nagari secara bajanjang nayak batanggo turun. B. Pasal 6, Ayat 1, huruf A. Penguasa dan pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah Ninik Mamakan untuk tanah ulayat nagari. Kalimatnya dirubah menjadi penguasa dan pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah Ninik Mamak Nagari secara bajanjang naik batanggo turun pada Limbago Adat Nagari. C. Pasal 7, Ayat 1. Kalimat tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari, penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh Ninik Mamakan bersama pemerintahan nagari dengan adat Minangkabau, dan dapat dituangkan dalam peraturan nagari. Kalimat dirubah menjadi tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari,
Penguasaan serta pengaturannya dilakukan oleh Ninik Mamak Nagari melalui Limbago Adat Nagari. D. Pasal 8, huruf A. Kalimat terhadap tanah ulayat Nagari dapat didaftarkan, yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah Ninik Mamakan, diketahui oleh pemerintahan Nagari dengan status hak guna usaha, hak pakai atau hak pengelolaan. Kalimat dirubah menjadi tanah ulayat Nagari dapat didaftarkan, yang bertindak sebagai subjek pemegang hak, adalah Limbago Adat Nagari dengan status hak guna usaha, hak pakai atau hak pengelolaan. E. Pasal 9, ayat 3. Kalimat pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum, dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian penguasaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum, dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat diketahui oleh pemerintahan Nagari. Kalimatnya dirubah menjadi pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum, dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian penguasaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan Ninik Mamak dengan badan hukum, dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu, dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan musyawarah dan mufakat di Limbago Adat Nagari. F. Pasal 12, ayat 1. Kalimat sengketa tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh kan, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, Bajanjang Nayak Batanggo turun, dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Kalimatnya dirubah menjadi sengketa tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh Limbago Adat Nagari menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, Bajanjang Nayak Batanggo turun, dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. G. Pasal 12, ayat 3. Kalimat keputusan kan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan. Kalimatnya dirubah menjadi keputusan Limbago Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat menjadi bahan pertimbangan hukum atau pedoman bagi hakim dalam mengambil keputusan. Demikian narasi ini dibuat, semoga dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan masyarakat hukum adat Minangkabau dalam menjawab waris sako dan menerima pusako tinggi, serta melestarikan falsafah adat Minangkabau sesuai aturan adat Salingka Nagari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagari Kurai Bukit Tinggi, September 2023. Hormat penulis Syamsul Bahri, SH. Sultan Sampono Ali.